Halo guys, balik lagi bareng gua Ali di channel Asokat Story. Di video kali ini gua akan membahas kelanjutan soal sejarah pertempuran lagi ya geng. Di video sebelumnya gua udah membahas alutsista andalan Jerman era PD2. Dan di video kali ini gua akan membahas jenderal kebanggaan Jerman ya geng. Tapi sebelum gua bahas ke pembahasan intinya, gua akan bahas dulu nih geng. Gua akan bahas dulu tipis-tipis sejarah PD2 dulu nih geng. Pada tahun 1939 Jerman menginvasi negara-negara di Eropa nih geng. Negara pertama yang diinvasi Jerman adalah Polandia nih geng. Kenapa Polandia? Karena secara geografis Polandia letaknya itu sangat dekat dengan Jerman nih geng. Selain itu di Polandia pun banyak sekali kaum YHD nih geng. Kaum YHD adalah kaum yang sangat dibenci oleh pemimpin Jerman, yaitu si Kumis Kotak tuh. Era-era tahun 1939 sampai tahun 1945 nih gengs. Kenapa dia membenci kaum YHD? Karena seperti yang kita tahu ya geng, sebenarnya di Jerman itu banyak sekali orang-orang yang membenci kaum YHD. Jadi udah menjadi apa ya? Udah menjadi, ya bahasa gampangnya udah menjadi rahasia umum lah geng, dan juga udah menjadi udah menjadi suatu hal yang lumrah gitu loh, orang Jerman membenci kaum YHD kayak gitu geng. Nah pada saat itu si Kumis Kotak memerintahkan atau mempropagandai lah ya, lebih tepatnya lah mempropagandai kepada masyarakat Jerman agar jangan membiarkan gitu kan, membiarkan orang-orang YHD nih, membiarkan mereka maju lah kayak gitu kan. Kayak misalkan usahanya ditutup, terus juga orang-orangnya jangan berkeliaran sembarangan gitu kan. Juga anak-anak YHD itu dilarang dilarang masuk ke sekolah-sekolah yang bergengsi gitu gengs. Dan lebih parahnya lagi ketika si Kumis Kotak telah menjadi kanselir Jerman nih gengs. Jadi total nih geng ya, total ada berapa juta gue nggak tahu persisnya gitu kan detailnya. Yang pasti banyak sekali warga YHD atau kaum YHD lah, lebih tepatnya kaum YHD yang dibikin istiad pastinya lah. Tapi gue nggak mau bahas lebih detail lah, takut kena gitu kan sama pihak YouTube kayak gitu geng. Nah pada saat itu ada beberapa nama-nama atau lebih tepatnya jenderal lah ya, jenderal yang sangat dibanggakan oleh Jerman geng. Dan memang faktanya kalau nggak ada mereka nih, kalau nggak ada mereka Jerman itu yang kurang disegani lah gengs, bisa dibilang kayak gitu. Jenderal yang pertama yang menjadi kebanggaan Jerman adalah Jenderal Heinrich Himmler. Kita sebut Heinrich aja lah ya biar gampang. Nama belakangnya gue nggak mau sebut karena nama belakangnya itu kan mirip-mirip sama si Kumis Kotak ya gengs. Takutnya YouTube mendeteksi itu adalah suatu hal yang dilarang gitu kan. Jadi gue udah pernah geng ngupload fotonya si Kumis Kotak gitu kan tanpa diedit. Habis itu channel ini kena pelanggaran kayak gitu. Jadi si Heinrich ini adalah jenderal pasukan SS nih gengs, atau Schutzstaffel. Schutzstaffel adalah pasukan khusus Jerman era PD2 kayak gitu ya. Itu pada tahun 1939 sampai tahun 1945. Dan pada saat itu si Heinrich ini bisa dibilang nggak terlalu kesohor lah gengs. Cuman ketika dia telah gabung kepada partainya si Kumis Kotak dan dia ditunjuk sebagai jenderal tertinggi gitu kan, jenderal tertinggi Schutzstaffel atau pasukan khusus Jerman era PD2 gitu kan, dia namanya makin tersohor nih geng, makin terkenal lah kayak gitu geng. Di samping itu dia pun nggak kalah bengis dengan si Kumis Kotak kayak gitu geng. Kenapa gue bilang nggak kalah bengis? Karena beberapa proyek-proyek yang mana proyeknya itu sangat-sangat nggak manusiawi ya geng. Seperti proyek tadi itu menyingkirkan kaum YHD gitu kan, atau membuat istiad lah geng, membuat istiad orang-orang tertentu lah yang dibenci oleh si Kumis Kotak pastinya. Jadi dia itu merancang dan membuat nih geng sistem-sistem yang mendukung si Kumis Kotak itu membuat istiad lah geng. Gue nggak bisa sebutin gitu kan. Lebih detailnya kayak gimana, pokoknya kayak gitulah. Dia ngerancang, terus juga membuat camp-camp gitu kan, camp konsentrasi,
di seluruh Eropa nih geng, untuk kaum-kaum yang dibenci oleh si kumis kotak pastinya. Jenderal yang kedua adalah Jenderal Hermann Göring. Kenapa Jenderal Hermann Göring? Buat lu yang belum tahu, Hermann Göring adalah veteran PD1 ya geng, veteran PD1, dan dia berteman dekat dengan si kumis kotak kayak gitu geng. Sebelum berteman dekat pun kemampuannya dalam mengendalikan pesawat terbang sudah nggak diragukan lagi nih geng. Apalagi ketika PD2 berlangsung ya nggak, dia semakin semakin mahir pastinya lah geng, karena dia udah terbiasa gitu kan. Di samping dia udah memiliki jam terbang yang banyak tentunya gitu kan, dia juga udah memiliki banyak pengalaman pastinya lah. Makanya ketika PD2 dia ditunjuk sebagai jenderal angkatan udara ya geng, atau jenderal Luftwaffe lah kayak gitu. Jadi dia tuh jenderal tertingginya Luftwaffe kayak gitu bahasa gampangnya geng. Luftwaffe adalah angkatan udara Jerman era PD2. Dan kenapa dia dipercayai? Karena seperti yang gue bilang tadi geng, dia udah banyak jam terbangnya, plus dia pun dekat dengan orang-orang yang sangat berpengaruh di Jerman kayak gitu geng. Contoh nih ya, contoh mertuanya dia adalah saudagar kaya dan orang yang terpandang kayak gitu geng di Jerman. Makanya pada saat itu si kumis kotak langsung saja memberikan posisi lah gitu geng. Cuman ya bukan sekedar karena orang dalam, bukan kayak gitu geng. Itu hanya hanya nilai tambahan lah kayak gitu geng. Karena dia kemampuannya juga udah mumpuni gitu kan, plus dia punya banyak kenalan orang yang terpandang kayak gitu. Jadi si kumis kotak mandangnya, wah ini orang yang tepat nih kalau gue jadiin partner kayak gitulah di partainya dia gitu kan. Bener aja ketika dia udah gabung gitu kan ke partainya si kumis kotak, pendukungnya makin banyak tuh, apalagi dari kalangan-kalangan elit gitu geng, dari saudagar, terus dari pengusaha-pengusaha, banyak yang gabung tuh. Karena melihat ada si Hermann Göring di situ. Jenderal yang ketiga atau jenderal yang terakhir yang dimiliki Jerman dan sekaligus menjadi kebanggaan Jerman pada saat itu adalah Jenderal Erwin Rommel pastinya. Jenderal Erwin Rommel diangkat menjadi jenderal ketika sebelum PD2 ya geng, atau lebih tepatnya ketika si kumis kotak baru saja menduduki tampuk kekuasaan di Jerman nih geng, atau lebih tepatnya kanselir di Jerman gitu kan. Jadi ketika si kumis kotak menjabat sebagai kanselir Jerman, diangkatlah tuh si Erwin Rommel kayak gitu geng. Kenapa Erwin Rommel? Karena dia sudah sudah nggak diragukan gitu geng, keberanian dan juga pengalamannya dalam medan pertempuran kayak gitu geng. Dan dari segi penampilan pun dia sangat meyakinkan gitu. Makanya di sini si kumis kotak nggak ragu-ragu gitu kan mengangkat si Erwin Rommel. Apalagi dia sudah banyak memenangkan pertempuran gitu geng. Pertempuran dan juga banyak menjalankan misi-misi dan berhasil misinya. Cuman tragisnya adalah ketika Erwin Rommel sudah di atas angin gitu geng. Sudah di atas angin, dia itu ada yang istilahnya ada yang mensabotase lah geng. Mensabotase jabatannya kayak gitulah. Lebih tepatnya ada orang yang nggak seneng lah sama dia geng. Ada orang yang nggak seneng, orang dalam gitu kan, sama-sama orang partainya si kumis kotak gitulah. Dan karena problem itu dia pun diharuskan untuk bundir geng. Kenapa? Karena pada saat itu dia dikasih pilihan nih geng. Dia milih milih dibikin isdat sama orang-orang si kumis kotak dan dicap sebagai pengkhianat, atau dia harus bundir ya geng. Tapi dia nggak dicap sebagai pengkhianat. Ya pastinya dia karena dia menghormati negaranya geng ya, pastinya dia memilih pilihan yang kedua lah, yaitu bundir gitu kan, tapi nggak dicap sebagai pengkhianat negara kayak gitu geng. Dan pada saat itu si kumis kotak pun memang nggak tega juga geng, nggak tega untuk mengistatkan lah gitu kan, membuat istat lah, menghilangkan nyawa si Erwin Rommel geng. Kenapa? Karena dia sudah sangat percaya dan sangat menghormati gitu kan seorang jenderal tinggi Jerman era PD2 kayak gitu geng. Makanya dia disuruh bundir gitu kan, atau di bun-bun gitu kan, di bun-bun
tapi dia nggak turun langsung lah, istilahnya bukan tangan dia sendiri gitu kan yang menghilangkan nyawa si Erwin Rommel kayak gitu ya, menghilangkan nyawa si Erwin Rommel bukan dia sendiri gitu kan, karena si kumis kotak nggak tega pastinya lah. Itu adalah 3 jenderal kebanggaan Jerman era PD2 nih geng. Buat kalian yang ingin menambahkan, silahkan tambahkan di kolom komentar di bawah. Dan buat lu yang suka dengan video gua, pasti lu udah klik tombol subscribe dan logo bel yang dari sampingnya gua Ali. Kita ketemu di video berikutnya. Terima kasih.